mungkin kalau bisa dibilang kendala sih bukan ya, tapi mungkin masuknya juga ya tantangan juga. Dan biasanya kadang itu juga bisa masuk di urusan produksi gitu. Urusan produksi mungkin kayak jadwal syuting, biasanya ada yang bentrok atau gimana, atau misalnya jadi molor 4 jam atau alarm subuh atau bagaimana gitu. Wan, tugas biografi lu udah selesai belum? Yang tokoh inspirasi? Gimana ya? Belum gue. Lah? Gue ini coy, bingung karakter tokohnya apa. Tokoh yang menginspirasinya gue terlalu banyak kayaknya. Ya, jadi gue bingung milihnya. Ribet banget. Tapi gue tahu siapa yang bakal kita tanya ini. Tokoh inspirasinya siapa? Siapa tahu bisa buat lu jadi pencerahan. Mau tahu gak? Enggak. Lu kok gitu sih? Mau iya dong? Iya, mau dah biar lu seneng dah gue yain. Makasih ya. Iya dah. Nih, gue kenalin nih. Halo Kak. Halo Kak. Hai. Nih, gue kenalin namanya Kakak Waila Biba. Nih, biar lu punya pencerahan nih. Ya. Kita tanya nih. Ya, boleh. Aku boleh nanya nggak Kak? Boleh. Boleh banget kan? Nah, kalau Kakak tuh tokoh inspirasinya siapa sih, alasannya apa? Karena nih kita tuh dapat tugas biografi kan tentang tokoh inspirasi kita. Cuman nih teman gue nih bingung siapa yang bakal tokoh inspirasi dia. Emang ribet orangnya. Apaan sih? Ya, diem deh. Nah, apa tuh Kak? Siapa tuh Kak? Tokoh inspirasi. Iya. Kalau misalnya di film ya, mungkin karena aku juga suka nonton film, aku seneng sama Meryl Streep. Meryl Streep itu dia aktris luar, dia sebenarnya juga aktris yang udah cukup, kayak sekarang udah 70-an gitu deh. Nah dia tuh suka main film-film musikal gitu, kayak Mamma Mia atau apa, terus ada Anne Hathaway itu kan dia juga acting bisa, suaranya bagus juga bisa gitu kan, nyanyi bagus, nyanyi juga bisa gitu, suaranya bagus banget gitu, dan nari juga bisa, jadi memang multi talent ya? Iya gitu. Dan kalau untuk Indonesianya aku seneng sama Kak Mi Antiara, terus Kak Ciko Kurniawan juga aku juga seneng. Itu sih the best banget. Itu the best banget. Iya. Jadi sebenarnya aku juga agak bingung sih, sama kayak kamu juga. Terlalu banyak nih yang menginspirasi. Iya. Gitu. Lo kan, gue mah referensinya banyak, nggak kayak lo. Ya udah deh, siap. Nah, abis itu, gue kasih tahu nih, Kakak Waila Biba ini, lo tau gak? Iya. Pernah main film di Keluarga Cemara 1, 2, sama The Series. Iya. Gila. Kok lu nggak ini sih? Gue yang nggak tahu, gue nggak nonton. Gitu ya? Nggak nonton lu? Ih parah banget, demi Allah parah banget coy. Iya, maaf ya. Seru banget. Ya, marahin nggak? Cepetan, marahin nggak? Maaf ya Kak. Iya Kita benar harus gitu. nonton, harus nonton tapi ya. Iya, siap. Kalau boleh tahu, jadi apa sih Kak di Keluarga Cemara ini berperan sebagai apa? Oke, kalau di universe Keluarga Cemara, aku berperannya sebagai Ima. Jadi temannya Eis, teman sekolahnya Eis. Kalau dari Keluarga Cemara 1, 2 itu tetap sampai yang series pun juga tetap jadi temannya Eis. Cuma untuk yang series memang spin-off fokus ke geng kampungnya ini, teman-teman Eis. Ada aku, Yasamin Jesem, Josia Frederico, Kavin Sultan, dan Zara Adisti. Gitu. Jadi orang Sunda atau? Iya. Betul. Bisa Sunda. Bisa bahasa Sunda. Seetik weh. Halus atuh. Bisa halus nih halus. Bisa apa aja. Oh iya, kakak juga sekolah di UGM ya? Iya, kuliah di UGM. Di fakultas apa tuh? Di Fakultas Ilmu Budaya. Prodinya ambil antropologi budaya. Keren banget. Semester ini masuk semester 7. Wah. Semangat ya. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Semangat ya. Sudah semester 2 agak panik. Oke, lanjut. Tadi kan
apa ya, kakak kan nyebutin tuh ada beberapa aktris sama aktor yang kakak jadi inspirasi gitu, jadi referensi. Nah, mereka tuh itu jadi kan kakak masuk dunia acting nih. Iya. Itu tuh jadi patokan apa inspirasi atau gimana tuh? Ya, jadi bisa masuk ke dunia acting tuh apakah gara-gara Gara-gara aktor aktor-aktor yang itu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang karena mereka itu kayaknya terlalu jauh ya. Karena sebenarnya memang orang tuaku itu lulusan dari IKJ gitu. Jadi memang betul gitu. Jadi memang cukup aktif di bidang seni. Mereka punya komunitas teater namanya Peko Teater. Sampai sekarang masih jalan produksian, lagi jalan mau manggung di Jogja, dan sekarang hari ini juga lagi ada workshop kelas di sana. Kalau mau datang gitu. jangan lupa datang. Iya, dan memang jadinya dari kecil memang sudah diperkenalkan dengan dunia acting, dunia teater atau film, diajak ke latihan teater atau ke lokasi syuting. Jadi memang bisa dibilang cukup akrab lah gitu dari kecil. Dan jadinya seneng dan udah nyemplung aja gitu deh jadinya gitu. Iya. Emang udah kebawa gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi apa namanya? Sorry. Peko. Peko Teater. Nama Instagramnya Peko Teater. Peko Teater. Peko Teater. Jangan lupa di stalk ya. Harus awas lu enggak. Nah, lanjut nih pengalaman. Nah, kalau kan pasti ada dong orang biasanya kan kalau kerja gitu. Ada aja gitu pengalaman yang aneh-aneh. Nah, kalau Kakak Owi sendiri pasti ada dong harusnya pengalaman lucu atau yang berkesan gitu. Oke. Banyak sih sebenarnya Banyak. ya. Yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan? Yang paling atau yang paling lucu berkesan. boleh? Yang paling lucu. Apa ya? Apa lucu semua? Kayaknya lucu Oh, semua. enggak. Oh, iya. Sebenarnya memang kalau di tiap produksi itu biasanya kan ada suasana baru dengan orang-orang baru. Jadi kadang memang ada aja gitu hal yang seru yang aku temuin di setiap produksi itu. Cuma mungkin memang yang baru banget anget ini ya yang baru selesai itu produksi yang Satu Kakak Tujuh Ponakan oleh Yandi Lawrence, cerita film, dan itu emang itu seru banget Itu gitu. seru banget. Karena memang bisa dibilang ensemble-nya tuh banyak ya. Cast-nya gitu, judul aja Satu Kakak terus 7 ponakannya gitu kan. Jadi kayak memang kita beda-beda semuanya tapi somehow bisa make things jadi nyambung gitu. Yang serunya tuh gitu, dan memang ada beberapa lokasi syuting yang kita hitungannya malah jadi kayak liburan bareng gitu. Gitu, Wah, jadi enak kayak tuh. seru Iya. banget. Jadi kayak gitu. nyantai banget ya. Betul. Udah mana melakukan hobi. Iya. Mantep itu. Gak berasa kerjanya. Kayak nggak berasa Kerjanya bekerjanya. sama. Enak kayak kalau misal kerja sesuai hobi gitu. Iya, itu. Pengen deh gue. Ini bisa. Iya. Bisa Bentar ya. lah. Bisa, insya Allah. Nah, terus aku mau nanya nih, BTW kayak kakak kan nih kan sampai sekarang udah ngelakonin banyak tokoh, banyak peran gitu. Nah, aku mau nanya, ada gak satu tokoh yang susah banget untuk didalamin perannya sampai kakak tuh butuh effort yang banyak buat ngedalamin perannya? Ada gak? Sebenarnya ada sih. Waktu itu produksi film pendek sama teman-temanku di Unpad gitu. Jadi memang judulnya Menari Dalam Bayang. Kalau nggak salah di YouTube juga udah ada. Jangan lupa dicek. Harus Ya, kayaknya sih ditonton. udah ada ya. Itu dari teman-teman Sulur Cinema kalau nggak salah, teman-teman Unpad. Itu perannya cukup menantang karena Jadi apa? dia tuh genrenya agak-agak psychological something. Horor. Tapi bukan horor sih, jadi Bukan kayak horor. mind Main tricks, ini. iya, Oh. gitu, agak-agak surreal Kayak film gitu. apa ya? Oke, film Joker kali ya? Emang iya? Iya, yang nampilin psychological-nya dark gitu. Pernah nonton film Lighthouse? Lighthouse-nya Willem Dafoe, terus itu, nah itu kalau teman-teman nanti nonton kira-kira moodnya tuh segitu tuh, thrill-nya tuh segitu. Dan aku perannya jadi penyintas dari pengalaman traumatisnya lah gitu. Jadi dialognya sedikit, kayak cuma berapa kalimat, tapi abis itu main di banyak ekspresi segala macem dan Itu capek sih. betul. Itu Jadi capek kalau banget. ditanya tantangan apa, menurutku itu yang kayak wah gitu. Dan 2 minggu setelah syuting itu masih nempel karakternya di aku. Waduh. Serius. Serius? Dalam keseharian gitu jadi kayak Iya. keikut gitu. Kadang karakternya. bengong gitu aja di jam-jam tertentu kayak Demi tiba apa? gitu. Terus kayak sadar gue kenapa ya kayak gini ya. Jadi kayak ya Allah. Terlalu Harus mendalam. ngerilisnya tuh gitu. Mendalam. Iya. Jadi itu tantangannya yang seru, menantang. Dan butuh effort banyak sih. Karena memang pendekatannya teater dulu baru di filmin gitu.
dan latihannya langsung di Unpad Wah, sama teman-teman. seru banget Gitu. sih. Asli itu seru banget sih. Seperti itu. Gua pikiran. Ya. Ini gue sebenarnya penasaran sih, kan kalau misal orang nggak tahu ya, mungkin kalau nggak tahu kalau misal casting ya, Iya. itu misal acting yang disiapin apa aja gitu, apa emang langsung diterima gara-gara passion dari kecil gitu, jadi udah lahir, udah ada bawaan dari ya lahir, bawaan dari kah? lahir, bawaan DNA. Atau emang kayak sebelum kakak masuk ke dunia acting ini ada persiapannya gitu? Oke. Berarti Se, keluar nggak apa-apa. kerjanya. Iya nggak apa-apa, Apa-apa. boleh boleh. Berarti ini persiapan untuk tadi casting atau persiapan masuk ke dunia acting atau gimana? Lebih ke masuk Lebih ke masuk dunia acting sih Nah sebenarnya. iya sih, biar menyeluruh nih kita nih. Oke, persiapan mungkin soalnya emang agak general banget. Kalau misalnya persiapan syuting acting gitu nggak apa-apa? Boleh Boleh. banget. Nggak apa-apa. Boleh banget. Tadi berarti persiapan acting ya. Iya. Aku rasa sih kalau untuk ke dunia acting memang kepekaan itu bener-bener dites banget sih. Kepekaan dengan surroundings, dengan tempat, dengan perasaan, dengan teman main ya, kayak jangan pakai lawan main ya, karena memang teman main gitu ya kita ya kalau di acting itu. Memang kepekaan itu yang harus dipersiapkan juga gitu. Kepekaan itu bisa apa aja, mungkin bisa skill setnya nanti kalau misalnya di lokasi gimana, atau chemistry dengan teman main gitu. Biasanya hal-hal itu bisa didapat dari latihan, bisa latihan dari komunitas teater atau ikut workshop acting, atau misalnya kalau mau produksi syuting dari reading, proses reading. Jadi persiapan-persiapannya seperti itu. Baru nanti mungkin persiapan dengan karakter yang mau dibawain gitu. Misalnya kita cari backgroundnya apa, kira-kira apa yang biasanya sering dia konsumsi, media yang dia konsumsi, kenapa mungkin dia suka lagu apa, atau dia keluarganya dari kelas ekonomi yang apa gitu. Sedetail itu ya? Iya, kadang bisa nyampe segitu juga gitu, dan memang menurutku pribadi seharusnya memang seperti itu untuk persiapannya gitu sih. Tapi kalau misal acting gitu kan kita ini ya direkam terus ditunjukin ke semua orang nanti hasil rekamannya. Itu butuh kepedean nggak sih apa gimana? Betul. Oh iya. Aku sampai sekarang masih suka deg-degan ini, kayak sampai sekarang tanganku dingin kalau mau Aduh ya, Oh iya. coy. Nyantai coy. Nyantai aja. Tapi maksudnya iya, biasanya apalagi kalau kayak what can I say, hari pertama syuting misalnya day one, itu biasanya malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Iyalah pasti itu. Deg-degan. Oh, deg-degan dong. banget ya? Oh iya. Kayak lu mau pentas aja nggak sih? Iya, Lu pernah gitu. pentas nggak? Ya Lu kan kan suka musik kemarin. nih. Nah itu. Nah. Emang malamnya lu nggak ini deg-degan? Enggak. Ya, Demam udah nyantai panggung. dia. Enggak, udah beda. Oh iya udah siap. Kayak gitu, jadi kayak emang sih bener PD itu juga pasti banget. Harus. Dan yang aku pelajarin juga dari produksi-produksi kemarin adalah percaya diri juga, tapi juga jangan lupa untuk percaya sama teman-teman kamu juga yang diproduksi itu. Jadi bebannya itu dibagi, jangan ditaruh ke diri sendiri gitu. Nanti malah jadi overthinking, malah jadi panik sendiri gitu. Jadi mesti kayak curhat gitu apa gimana? Bisa juga. Oh, bisa. Dan kadang memang dari proses reading atau sebelum syuting itu biasanya bondingnya tuh. Nah itu kayak gitu biasanya. Emang seru sih. Seru. Banget. Ini banget ya, banget. Nah, aku tuh pengen nanya banget nih. Aku kan juga di sekolah juga suka ikut teater, terus sama aku juga di 3MC ini jadi Aktor. masuk ke divisi Kayak aktris. acting gitu Oke. kan. Nah, aku mau nanya, kakak pernah nggak sih kayak ada tantangan buat ngejaga emosi kakak, ngejaga mood kakak, buat apa? Nggak meledak gitu. Iya, gitu. Buat meranin adegan yang sulit gitu. Kan kadang walaupun kakak misal lagi happy, tapi kan misal kalau kakak harus meranin yang marah gitu, ngerti Iya, kan ya? iya, Atau betul. kakak lagi sedih tapi harus meranin yang seneng gitu. Dan juga kalau misalkan kakak disuruh acting marah, kalau terlalu berlebihan kayak over gitu gak sih Betul, kak? Nah betul. itu gimana tuh caranya? Kakak pernah nggak? Terus caranya gimana gitu buat ngatasinnya? Menarik. Kalau misalnya kalau yang ini sih aku mungkin cara mengatasi ya untuk menjaga emosi. Mungkin memang mood ketika produksi itu tuh penting banget ya. Yeah. Gitu. Mood cast, mood kru itu memang gak tahu. Kalau aku ngerasanya kalau mood bagus, insya Allah hasilnya juga bagus gitu. Insya Allah prosesnya juga enak gitu. Jadi memang
biasanya mood di luar kameranya juga harus kita jaga. Terus kalau misalnya untuk aku yang mainin peran sendiri itu kadang bukan kadang aku cara menjaganya adalah mengingat konteks karakter gitu. Konteks karakter itu berarti gimana? Berarti misalnya dalam skrip itu kan kita pasti ada bedah naskah. Iya. Nanti kita juga ngebedah karakternya juga kan, gitu yang tadi aku bilang background segala macam. Nah dari situ dari alur skripnya itu kita bisa kayak apa namanya memetakan emosinya juga nih, build upnya segimana. Kira-kira kalau misalnya gue taruh emosinya segini terlalu over gak ya? Emang motivasinya apa? Reasonnya apa? Nah hal-hal seperti itu yang bisa ditakar untuk menjaga emosi dikeluarinnya tuh seberapa gitu. Kalau dari aku sih caranya gitu, jadi memperhatikan konteks dari karakternya. Oh iya. Wah. Sorry kalau aku banyak bacot. Iya nggak apa-apa, justru emang itu tujuannya. Informasi yang sangat penting gak sih? bermanfaat gitu. Kalau misal orang mau jadi aktris atau aktor Iya, gitu, ini kan buat ke teman-teman di sini nih. siapa tahu ada yang penasaran juga kan, Iya. Iya, nggak tahu gitu. paling gitu kalau dari aku. Oh keren. Wah. Kayak susah banget itu tuh buat kayak ngebedah. Aku kan juga ngalamin gitu buat ngebedahin naskah, ngebedah tokohnya itu tuh bener-bener sampai harus emang yang sedetail itu sih. Iya kan pasti teman-teman juga pasti pernah ngerasain kan gitu kan kayak ini ngebedahnya nih diskusi pasti akan banyak diskusi juga gitu. Dan memang dari situ tuh nge-tracknya. Nah, itu kan tadi tantangan dalam apa menjaga Emosi. mood atau emosi gitu. Nah, kalau misal kan pasti kalau misal karir gitu nggak selalu mulus ya, paling ada aja gitu. Iya bener kan? Kan ada aja gitu masalahnya. Iya. Nah, masalah atau masalah atau apa ya namanya ya? Kendala terbesar yang pernah dialami itu apa? Kendala terbesar dalam apa karir atau Dalam karir acting ya? Iya, harusnya Karir, tantangannya. oh wow, kendala terbesar apa ya? Ini maaf ya aku agak mikir dulu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Aman nyantai. Ini emang pertanyaan emang kayak berat banget loh. Nggak betul. Betul. Mungkin kalau bisa dibilang kendala sih bukan ya, tapi mungkin masuknya juga ya tantangan juga. Dan biasanya kadang itu juga bisa masuk di urusan produksi gitu. Urusan produksi mungkin kayak jadwal syuting, biasanya ada yang bentrok atau gimana, atau misalnya jadi molor 4 jam atau kelar subuh atau bagaimana gitu. Dan Biasa. aku ya pernah lah berapa kali gitu, cuma kayaknya menurut kalau nggak salah tuh sekarang asosiasi aktor atau teman-teman persyutingan perfilman tuh juga udah mulai menyuarakan syuting sehat sih. Setauku tuh juga ada beberapa petisi gitu ya, mungkin teman-teman tahu gitu. Aku juga kurang tahu. Tapi ya maksudnya aku denger gitu. Maksudnya syuting saya tuh apa? Syuting sehat itu syuting yang sesuai dengan apa namanya ya, kayak jam Jadwal. kerja. Oh, Iya, jadwal jam kerja gitu. Kalau yang nggak sehat tuh misalnya kalau ada yang stripping. Lembur. Misalnya kayak callingan jam 6 pagi tapi baru keluar syutingnya sebelumnya jam 4 pagi gitu. Ada temanku yang kayak gitu juga. Serius? Gitu. Ada misalnya kayak gitu. Nah itu syutingnya nggak sehat. Syuting sehat itu yang memang kalau menurutku ya, definisi menurutku adalah syuting yang apa namanya, semua orang yang terlibat syutingan itu bisa minimal bisa mendapatkan istirahat yang cukup gitu. Selain itu, selain istirahat yang cukup juga apa namanya, environment-nya tuh juga environment kerjanya juga sehat, nggak yang toksik, kayak apa, kurang lebih tuh kayak gitu. Syuting sehat kita nyebutnya. Kakak tuh pertunjukan pertamanya apa sih, atau film pertama, atau kakak udah terjun ke film nggak sih dari kecil tuh, atau pertunjukan dulu nih? Awalnya aku nari. Oh nari. Bisa nari? Bisa Ya, nari. mau satu. Kita udah banyak ini. Tari tradisional. Apa? Waktu SD, dari SD kelas 1 tari tradisional, terus kelas 4 SD hip hop. Waduh. Wih, Sempat cuma keren juga ya. cuma abis itu sempat berhenti, jadi kayak udah rada kaku lagi. Nah tapi dari nari ke teater ke teater. film gitu. Teater mulai dari kelas. Teater itu kelas SMP apa? 3 SD. Oh, SD.
Mudah banget coy. Kalah lu. Nggak bisa nih. Kalah lu. Ya kan udah gue bilang ortu gue juga soalnya kan Oh gitu iya, kan. iya sih, Jadi bener memang sih. Memang ya, sudah gitu. bawaan Iya. gitu ya. Dari Jadi- kandungan juga ntar acting ya. Dan Oh, kan iya. udah baca naskah. Oh iya. Keren juga ya. Udah bedah naskah ya. Udah terekspresinya di mukanya. Ntar kayak gini ya gitu. Ntar pas lahir gini ya gitu. Iya, keren ya. Coy. Terus Justru serem ya kalau bayi kayak gitu. Iya. Oke, Iya. anyway, tapi ya Iya. paling pementasan pertama itu kelas 3 SD, judulnya kalau nggak salah Kerajaan Burung, itu sama Teater Getapri. Itu itu pertama di Jakarta. di Jakarta, namanya di Taman Ismail Marzuki, teater kecil. Itu pementasan pertama banget. Lalu kalau film pertamanya itu ada film pendek yang untuk Halloween. Perannya jadi hantu anak kembar gitu. Ngeri sih kalau kata gue. Bukan lucu sih, serem sih kalau kata gue. Kan jadi anak kembar lucu. Iya. Neng gitu. Tapi mainnya di kuburan gitu ini. Ya, Iya, apa? halus ya. Demi Allah. Iya. Ada ceritanya nggak tuh, Kayak cerita gitu, ada horornya atau apa gitu? Ya, itu pengalaman kakak tuh. Iya, ada Pas pengalaman syuting horornya di- nggak? di kuburan. Kan itu horor tuh. Ada pengalaman horornya nggak pas syuting? Kan siapa tahu ada gitu. Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak Ya. ada, soalnya syutingnya siang kebetulan. Ya, nggak seru dong. Cuma di efek aja gitu kan Oh. pas gitu. Oh iya. Siang dan ada yang di kafe juga, cuma kafenya kayak zaman interiornya tuh yang tua-tua gitu. Oh iya, Oh, zaman I see, bahala. I Ada see. gitu. Paling sama itu kan film pendek, kalau yang film layar lebarnya Layar kayaknya aku lupa, kayaknya antara Sebelum Pagi Terulang Kembali deh itu pertama deh. Sebelum Pagi Terulang Kembali itu kalau aku lupa PH-nya apa, tapi dia sama almarhum Alex Komang. Terus dia kerjasama sama KPK. Wow. Itu film Itu ceritanya tentang Ayo apa cerita tentang membahas korupsi. mas korupsi. Heeh. tuh? Oh makanya kolaborasi dengan KPK. Oh iya, Iya, bener ya. itu juga sama- Padahal kan nggak ada yang bercanda. Ya, Pe. Enggak apa-apa. Cukup. Lanjut. Iya, itu juga sama Om Rifnu Wikana, Tuku Rifnu Wikana, terus Tante Seba, terus apa lagi ya? Mariam Supraba itu juga di situ. Itu kayaknya kalau nggak salah tuh film pertamaku yang layar lebar itu. Kakak sebagai apa tuh? Kalau boleh tahu. Sebagai anaknya Om Rifnu Wikana, Om Wika. Betul. Betul. Terus kalau film terberat yang tadi dong, pertunjukan tadi tuh Yang paling susah. banget, yang dalemin peran itu termasuk film yang terberat kah? Atau Itu misal ada yang film lebih ya? susah? Itu film sih. pendek, Oh film, bukan? film pendek. Cuma memang karena pendekatannya awalnya kayak teater, jadi latihannya emang di panggung terbukanya Unpad dulu, FIB Unpad, terus habis itu baru pindah ke set gitu. Dan ya mungkin bisa dibilang itu sih ya yang cukup terberat ya, karena memang background karakternya penuh trauma juga ya gitu. Dan ada tapi satu ini musik video sih. Kalau Wah, itu Pernah Musik video. jadi model kah? model musik videonya, Wah. tapi Apa tuh? Aku di Sini by Arina. Nah itu mirip, itu perannya jadi bipolar Waduh. gitu. Itu juga cukup riset dan Iya. paling tantangannya itu paling Paling susah tuh kalau meranin ini ya orang yang traumatik apa gimana? Iya sih. iya, karena juga gak mau over sama tadi yang kita bilang itu. Takut Gak depresi beneran? Oh enggak bukan. mau- Oh enggak Beda, kirain. kayak beda. 2 minggu ke bawah gitu Ah. kan. Tapi memang yang pengen aku kejar kalau yang kayak gitu adalah naturalnya gitu. Iya. Karena aku ngejar sebagaimana mereka sehari-harinya gitu. Karena kalau misalnya kita over, takutnya jadi ofensif juga ke mereka. Itu kan menurutku malah jadi nggak baik kan. Iya. Jadi Iya sih. memang aku ngejarnya itu, jadi ya ada riset. Lebih natural gitu ya. Betul. Itu sampai di riset kah kayak orang bipolar kayak gimana atau gimana? Sempet ya, bikin skim juga waktu itu. Kan mereka ada yang manic episode, ada yang depresif episode juga gitu. Jadi kayak lumayan. Seneng acting, bisa banyak belajar juga. Banyak belajar manusia-manusia yang lain ya. Betul. Kita memahami Betul. perasaan orang lain gitu ya. Kecil. Itu plusnya guys ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah banyak banget nih tanya-tanya tentang di dunia aktingnya Kakak Wai. Nih, aku mau nanya nih, tips bagi orang-orang yang ingin memulai di dunia akting versi Kakak Wai.
Tipsnya apa tuh? God. Facebookan. Apa ya tipsnya? Catat guys, catat cepetan. Iya, harus dicatat. Harus dicatat Saya catat cepetan. juga deh. Oh iya. Udah kita yang catat nih. Apa ya? Tipsnya itu tapi ini kayaknya juga agak nyambung ke ini deh, jurusanku deh. Waduh, memang. Karena aku ngerasa jurusanku di kuliah ini Ngebantu. juga sangat membantu gitu. Karena kalau antro itu kan dia juga banyak kuliah lapangan. Jadi Iya. kamu banyak interview, banyak ngobrol juga sama orang Iya. dan dari situ kamu bisa mengerti orang itu gitu. Jadi mungkin tipsnya terbuka untuk belajar, terbuka untuk mengenal orang lain, untuk mau riset, mau cari tahu gitu. Karena kalau film itu apalagi sudah ditaruh ke publik, terus semua orang bisa ngeliat kan. Iya. Kalau misalnya salah takutnya malu. Iya Gitu. benar. Bener banget ya. Bener Terus banget. juga ini juga teman-teman teaterku di Jogja juga ngomong salah satu yang bisa membantu acting itu adalah perbanyak baca gitu. Perbanyak baca, bisa buku fiksi atau novel atau non fiksi gitu. Tapi dari baca itu tabungan emosi atau tabungan pengalaman yang mungkin belum kita alami gitu, itu bisa ada gambarannya sendiri juga gitu. Banyak baca, banyak ngobrol juga. Harus gitu. mau cari tahu ya. Iya. Karena kan nggak sekedar kamu baca skrip aja gitu ya. Nggak bisa Iya, gitu. Nggak betul, bisa gitu. betul. Dan paling coba untuk percaya, aku nggak bisa bilang percaya diri ya, karena kalau pede kayaknya enak banget ngomong, padahal untuk Iya. pede aja susah gitu Susah, kan. gemeter. Tapi memang betul. Iya, bener kan? Tapi memang mungkin belajar untuk percaya sama diri sendiri dan temen gitu. Kayak itu tipsnya sih. Dan ikhlas. Oh, Ikhlas. ya. Kenapa Ikhlas. emang? Kenapa tuh? Harus ikhlas. Jadi Menjalaninnya. betul, karena kalau misalnya bawaannya kayak gue pengen main bagus buat ngimpress sutradara gue, buat Oh. ngimpress apa, jadinya keluarnya Nggak ini ya. nggak Malah jadi tulus, nggak nggak tulus. ikhlas. Bener sih. Gitu sih yang aku dapat juga pelajarin dari pengalaman kemarin, produksian kemarin gitu. Ih, seru banget ya. Wih, seru. Jadi ini deh, aku Inspirasi gimana? keinspirasi nih, karena kan Oh. lo tau sendiri kan, lo kan juga acting kan ya, Say. Iya. Kalah sih tapi lu kayaknya. Iyalah, nggak usah ditanya tuh, kalah. Pengalamannya juga jauh, atuh Mirwan. Aduh, buset. Jangan gitu. Ini gue makan juga deh. Makanannya. Nah, itu tuh terus kakak apa sih, pernah nggak kayak ngerasa kurang gitu loh selama pas Kayak nggak puas gitu. gak puas gitu. Wah, Misal misal. aku udah acting nih, Heeh. tapi tuh pas udah selesai hasilnya tuh kakak pernah nggak ngerasa Kayak nggak puas kurang sama, gitu? iya kurang banget. Heeh. Pernah dong. Pernah. Sering dong. Sering. Sering. Iya. Buat jadi bahan evaluasi sih itu pasti. Betul, mau teater, mau film. Kalau teater sama teman-teman di Jogja juga kadang kelar, cut, selesai, biasanya langsung nyamperin ke sutradaranya atau ke pelatihnya gitu. Mas, ada catatan atau gimana? Gitu. Karena berasanya kayak aku takut untuk cepat merasa puas gitu. Iya sih. Tapi satu sisi itu juga tricky, nanti malah jadi self kritiknya parah gitu. Jadi memang itu tricky, cuma aku jujur juga sering ngerasa nggak puas. Atau produksi yang kemarin, Satu Kakak Tujuh Ponakan, setiap selesai take aku selalu nyamperin Kak Yandi, duduk aja gitu, nunggu. Kadang kayak ini juga bingung kayak, kenapa Ais? Gitu. Ada catatan nggak? Enggak, aman, beneran. Tadi over nggak? Tadi ini nggak? Enggak, aman, gitu. Jadi emang sering. Dan triknya itu karena bisa malah jadi self kritik dan nahan dirimu sendiri untuk apa sih? Perform. Iya, untuk mengapresiasi dirimu sendiri. Oh. Iya. Oke. Nah, tadi seru banget kan ya, kita udah tanya-tanya banyak banget tentang seputar dunia actingnya Kakawai. Nah, selanjutnya kita bakal ngadain games. Wow, games, oke. Yoi. Ada gamesnya. Gamesnya nih. Nah, Baiklah. Kano, boleh disebutin nih gamesnya kayak gimana nih, teknisnya? Boleh dong, aku jelasin ya. Iya, boleh. Jadi game pertama adalah quiz. Pertanyaannya seputar pengetahuan ataupun seputar acting. Ya, sesuai gitu loh. Cara mainnya adalah kalian harus masing-masing dari
kalian bikin bel Bel. sendiri, either dari suara ataupun dari benda. Jadi ini pertanyaannya rebutan ya. Ya. Apa ya? Iya. Aku wuk. Ya, Ya, ya. dah. Ya, jangan Oh, dong. jangan. Apa ya? Suara, coy. Apa ya? Apa ya? Gak tahu, bingung gua. Ya. Ya. Suara. Suara aja boleh. Suara dari mulut. Bip. Ya, Ah. basic. Biarin. Telolet boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, mana itu boleh. Dah, gaskan. Siap. Ya. Are you ready? Ready? Ya. Are you ready? Ah. Let's go Bruno. Hah? Belnya lu apa? Pip. Oke. Basic. Let's go Bruno. Oke, boleh dicoba dulu belnya dari Anza. Wuk. Firman. Kata Wai. Telolet. Kita mulai ya. Nomor 1. Pertanyaannya adalah Benar ya takut Coba let's go. siapakah nama pemeran dari Captain America? Aduh, gua juga lupa lagi. Aduh, lupa siapa ya? Si. Kan ini. Cluenya dong. Aduh. Apa ya? Clue. Boleh nyari Google nggak sih? Mukanya tuh udah di kepala. Clue. Nya C. Ya Kapten Amerika. C. Iya sih. Iya bener. Iya salah sih. Bener gak? Kan nama perannya Captain America Steve Rogers. Steve Rogers mah nama ini. Iya, nama perannya, tapi Oh ya. eh, CE. 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 Telolet. Apa gua lupa? Gua gak ngapalin nama-nama aktor. Masalahnya nggak expect tiba-tiba Marvel gitu kan kayak. 100 poin buat Gua gak suka Kata Marvel Wai. lagi. Oke, Kita bantai. Let's go kan. Pertanyaan Gak tahu, kedua. gua gak tahu kok soal film. Dan selanjutnya ini udah lah, semua bisa lah. Apa iya? Siapakah nama pahlawan yang ada di uang 100.000? Wuk. Ngalah sama anak kecil ngalah gua. Gue lebih tua dari lu. Oh iya maaf. Ampun, Bu. Soekarno dan Muhammad Hatta. Mentang-mentang baru 17-an ya. Iya, kemarin Iya, kemarin 17-an, bener sih ya. Gak tahu. Ya, let's go. Next gak? Next. Next boleh. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini seputar perfilman, Aduh. Aduh. seputar acting. Lah. Apa yang biasanya dibaca oleh aktor untuk menghafal dialog mereka? Pip. Naskah. Iya. Ya elah, Bro. Terlalu panas. Sepele. Ada yang lebih susah nggak? Iya. Sepele. Ini. Boleh susah. Mau. Boleh. Sabep. Gak mau. Gak apa-apa. 2.000 ini. Sabi. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa nih? Doa. Ya. Hadiahnya boleh bawa pulang lampu ini. Iya Yang gua. kamera nih, yang kamera di sini nih. Atau nggak yang Kamera ini bawa yang pulang ini nih. nih. Kamera yang ini dibawa pulang nih. Ya, let's go. Oke, sorry. Oke, next ya. 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 Pertanyaannya spelling bee. Spelling bee. Mengeja Oh ya mengeja. Ya. Tapi bahasa Inggris ya udah. Bisa. Aduh, saya bodoh lagi soalnya. How do you guys spell influencer? Pip. Ya salah. L U E N C E R. Anda 200. 200. Firman Satu doang. 100. Kakak Wai 100. Mana ya? Next ya. Iya boleh. Aduh, susah nih kayaknya. Monolog adalah Telolet. Kenapa bingung? Monolog adalah telolet. Iya menolak ada telolet guys. Itu jawabannya. Apa ya? Soalnya monolog itu dialog tapi sendiri singkatnya. boleh. Boleh lah. Boleh. Bener lah. Pengertiannya Ngomong apa tuh? sendiri. Boleh tahu. Ngomong sendiri intinya mah. Sendiri. Ya, Iya, ngomong sendiri gitu. pementasan yang dilakukan oleh satu orang Nah, dengan durasi bisa dari 15 ya
tergantung sih 10 sampai 1 jam mungkin juga bisa ataupun lebih Buset. gitu. Kakak pernah? Pernah stressful. Nggak capek ya? Aku juga pernah. Stressful banget. Memorinya kan kita ngingetin. Iya, susah banget coy. Mana sendiri, gak ada partner. Gak ada bantu. Oke, Sorry. lanjut. Lanjut ya. Spelling lagi boleh ya? Boleh. How do you guys spell worldwide? Pip. WORLDWIDE. Easy. Hah? Iya benar. 200. Ya, karena gua nih. Ini harus cepet-cepet ya. Ya udah. Pertanyaan terakhir. Last question. Iya, boleh. Oke. Siapakah pemain film yang paling inspiratif? Boleh? 1, 2, 3. Kawan Latifah. Ini masih janjian ya Jilat. Nah, oke. Jadi seru banget gak nih pertanyaan? Duh masih salting ya, San? Duh coy. Jangan Salting malu-malu. gitu. Oke, lanjut. Tadi seru banget nih. Apa pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Seru gak? Seru gak? Kayak pada kesel gue nih. Nah, lanjut. Sekarang game siapa nih, Kanau? Games kedua ada acting Oh, ada dua. challenge. Waduh, coba. Saya pulang dulu ya. Takut. Aku boleh baca teknisnya ya. Oke. Iya, boleh. Teknisnya adalah Gas. game ini cara mainnya adalah teamwork. Jadi kalian bertiga bersekongkol untuk memerankan situasi yang aku instruksikan. Gue malu lagi, Cok. Gak bisa acting. Aku bakal kasih waktu 10 menit. Oh, boleh diskusi dulu kan? Iya, ada 3 Boleh. menit. Iya, Nah, udah tiga boleh. menit ya. Ih, Gas. 2 menit kurang Siap. sih. Tambah. Tambah lah, sejam lah. Sejam. 2 hari. Ayo gas. Boleh. Duh, yaudah. Wow, oke. Oke, boleh ya. Mulai. Iya. 4 menit deh. 4 menit. Benar ya? Iya. Boleh. 5 dah. Gue nawar lagi. Oh iya. Udah 4 menit. Oh iya dia. Oh, takut banget. So, terdapat 3 karakter, ibu, ayah, dan anak. Pada situasi di mana tanaman mereka dicuri oleh maling. Berarti ini kita take out ya. Oh iya benar sih. Benar sih. Gimana nih? Oke. Ini langsung diskusi nih. Waktunya dimulai. Dari ini Iya. ini nggak boleh keluar dari ini, nggak boleh dari. boleh. Jadi cuma main ekspresi. Iya, betul. Waduh, mana nih? Enggak, siapa dulu jadi ibu, siapa jadi anak, siapa jadi bapak. Gue pasti jadi bapak sih. Ya nggak usah ditanya itu ya. Nggak usah ditanya kalau kata gue mah. Apa ya? Kamu jadi apa? Mau jadi apa? Aku ngikut deh. Aku ibu deh. Aku jadi anak. Iya. Iya. Terus ini ngapain? Mau berantem gitu? Ini tanamannya dicuri. Iya, maksudnya berantem karena tanaman dicuri apa gimana? Heeh, berantem kan? Terserah kan apa aja. Iya, adu mulut. Iya. Mana berantem? Kan nggak apa-apa. Kita ini drama dikit. Kita mau jokin dia aja. Oh iya bener. Ya udah. Kasian banget ya. Lu dari tadi bersekongkol ya, lu berdua, gua sendiri nih ya. Emang ya. Iya. Apa ya? Jadi- Oh ya udah. Konfliknya tadi tanamannya hilang. Iya, terus kita marah-marahin dia gitu, dikirain dia yang ngumpetin kali ya. Iya. Lanjut. Dan nih udah, nggak ada 3 menit, nggak ada 4 menit ini mah udah selesai. Yuk. Tadi lu nawar lu. Gimana sih? Gua lempar mau nggak lu? Bisa kan, ready kan? Mungkin. Nggak tahu. Gua juga lagi mikir. Ya, mana nih? Oke. Yaudah nih, udah siap gak? Iya, kayaknya boleh. Siap. Siap? Ya, Boleh diperagakan. Pak, Kenapa? tanaman ibu yang apa teh, yang loreng-loreng di mana? Nggak tahu tuh tanya si Ade. Lah, Ya, bukannya bapak tadi Pak malam yang nyiramin? enggak. Lah, bapak. Lah kan si Ade yang diiniin. Adek, tadi tanamannya di mana?
adik kan ngerjain tugas semalam. Bohong ya. Iya. Iya. Nggak lihat. Tadi ada ibu mah ngeliatnya dia main sama si Pipit. Ente kalau Pipit mah itu manusia kemarin, Ibu. Enggak tadi. Berarti dia yang ngumpetin kata Iya gue. kali. Enggak. Apa rusak? Rusak tuh gimana? Digunting-gunting ya. Ih. Dibuat jadi Ya bahan masa buat jadi masakannya. origami, Bu, yang nggak bakalan masa jadi origami. Adek mah lebih pintar Buat dari itu. buat main masak-masakan. Biasanya kamu mah suka digituin. Enggak. Dih. Mana tanamannya? Lah, Ya udah biarin. Kasihan. Allah, Tinggal Bapak beli. itu mahal. Tinggal beli Ya lagi. Allah, 150.000 Bapak. Ada duitnya, jangan kayak orang susah. Ya Allah, gimana? Ya, tapi kan sih? tetap duit, Bapak. Kasihan atuh si Ade, masa dimarahin gitu doang? Ya, atuh, dia biasanya juga suka. Waktu itu kemarin tanaman kaktus ibu aja dipotong-potong, dibuat masak-masakan, ya kan? Itu kan dimintain Pak Agus buat obatnya katanya. Lah, kaktus buat obat. Lah, kumaha sih ya? Atau bapak ya yang ngumpetinnya? Lah, ngapain? Nggak penting ngumpetin tanaman, ngapain sih? Ini Udah tuh deh, bapak cerai sama ibu deh. Ya udah ya. Ya udah biarin. Oh, Ibu. Pergi lo. Aneh banget. Anjir. Broken home. Kasian banget anaknya. Lebay banget. Aduh, ya Allah. Oke, terima kasih, good game semuanya. Gua nahan ketawa anjir, mukanya melas banget. Enggak, gitu. Udah dituduh. Mau dijadiin. Cerai lagi. Kasian banget. Ya. Jahat banget ibunya anjir. Gue balikin nih biar kagak dicerai lu pada. Balik guys. Udah ada nih, udah Balik. balik guys, udah balik tanamannya, udah balik. Aman. Aman ya. Lah, seru banget gak sih tadi gamesnya? Enggak. Seru atau enggak sih? Seru kata aku mah. Seru kan? Seru. Ya Allah. Seru banget deh. Ya. Akhirnya tadi kan kita udah nanya-nanya ke Kawai, udah main games tadi. Terus sekarang aku mau nanya sekali lagi nih. Iya. Ya udah. Kak Kawai ini Kenapa dah? sekarang ada gak sih project yang lagi kakak kerjain sekarang atau kesibukan kakak nih akhir-akhir apa sih akhir-akhir ini? Kalau kesibukan, sorry gue masih napas dari Oh iya. Kalau nggak lepas apa-apa. nih, minum minumnya. Aman. Paling kalau kesibukan Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Kesibukan itu kemarin kan baru kelar yang tadi aku ceritain 187 ponakan. Iya. Cuma untuk sekarang ini Insya Allah mau rilis lagu solo. Lagu solo. Bisa buat lagu? Ya, ada. Multi talent Insyaallah. kawan. Gila. Kemarin kan emang ada yang EP band, cuma ini pengen coba ini Lagu apa tuh? solo. kalau Oh tahu? solo Lagu apa artis nih? ya. Kurang Insya Allah 2-3 lagu lah mau di-upload ke Spotify. Wah. Sekitar bulan September atau Oktober. Kemarin sudah sempat manggung bawain 2 lagu, terus nanti Insya Allah tanggal 4 September manggung di Blok M. Waduh. Untuk Wah. Bukan kita ke Blok M. Blok M. Harus sih. Harus lihat sih. Gas kan ke Blok M. boleh yang Blok M, bisa ah. datang itu juga memang rencananya mau bawain sekalian promo single. Paling itu. Ntar ada di Spotify sama Ada di Spotify ya? Iya, Spotify Oh, iya. sama YouTube. Jadi selain yang itu paling kesibukan yang lainnya adalah ke Jogja gitu. Untuk Jogja. pementasan teater juga teater terjal FIB UGM mau manggung ada rencana 3 kota. Waduh. Di Wah. Jogja, Padat enggak ya? Padat enggak? Ini padat banget sih kata aku. Dah. Jogja, Kudus dan Malang. Waduh. Dan ya paling itu yang lagi jalan sama semoga insya Allah ada satu project film lagi kalau jadi semoga gitu. Boleh gak sih di spill dikit tuh film yang Aduh, belum lock sama PH-nya jadi Belum. nanti dulu. Oh iya. Jangan dulu ternyata. Pokoknya ntar tungguin Aduh. aja. Ah. Follow Instagramnya Kak Kawai biar kita stalk ini ntar film selanjutnya kayak gimana nih. Betul. Gitu. Buat yang penasaran ya, tolong ya. Sama jangan lupa dah dengerin lagu-lagunya, lihat dia manggung atau enggak. Awas lu. Masuk. Nah.
Oh iya. Makasih Gila. Allah. Makasih ya Bang Ampin. Ini nggak ada teh jeruk. Ini nggak Oh, nyala. Gimana coba nanggap? Ya. Gelo. Dia Kang Apin. Kang Apin. Namanya Apin. Di Shopee. Ini dia Apin and the Linknya Chipmunk. ntar bisa, boleh. Linknya Kasih ya. link, kasih link. Beliin ya, Pin, beliin aja deh kata Beliin. Beliin. Keren banget. Keren banget. Yoi. Karisnya emaknya itu ya. Heeh. Karisma Kang Apin loh. Betul. Yoi, keren banget soalnya dia 3MC. Dia ngasih. Duh, cukup serak ya. Boleh, jadi Alhamdulillah. aduh, bentar dulu, napas dulu ya. Selesai. Nah, kakak juga main di film Keluarga Cemara 1, 2, dan The Series, Yang series, ya. ya, betul, bahasa kalau boleh bukunya. tahu bisa nonton di mana sih? Kalau untuk Keluarga Cemara 1 itu seharusnya masih ada di Netflix. Iya. Untuk Keluarga Cemara 2 dan series itu kalau nggak salah sudah ada di Disney Plus Hotstar. Di sini tuh Oh, oke. Hotstar. Betul. Nanti ditonton guys. Yang belum nonton nih kayak lu, masih iya belum nonton biar lah. Ya maaf ya. Maaf ya guys. Nah, Santai. jadi jangan lupa ditonton. Terus sama ditungguin project film yang tadi Satu Kakak Tujuh Tujuh Ponakan. Ponakan, Pokoknya betul. Harus nonton. Iya harus nggak sih? nonton. Iya. Iya. Heeh. Udah. Dan lagu Iya, dan lagu. Harus lagunya didengerin. Udah bel. Iya ya. Iya, kita kok harus pulang. Dari tadi gua tadi pengen cabut lu cepu sih. Ya udah sih. Elah kan jadi tahu informasi-informasi yang bermanfaat buat para acting gitu. Kan lu yang kepo. Para ya udah sih. Gila. Lu kenapa ngajak-ngajak gua? Ya udah sih, diem deh lu. Oh, iya. Jadi semoga Maaf. informasi-informasi yang dari tadi Kakak Wai sampaikan, terus tadi kita banyaknya cerita-cerita gitu, semoga bermanfaat buat Amin, para teman-teman di sini di sana ya yang mau memulai masuk ke dunia Acting. acting. Woo! Makasih ya Kakak Wai. Makasih, Udah Kak. mau tanyain. sama-sama. Makasih juga. Terima kasih teman-teman semuanya sudah diundang ke sini. Sampai jumpa. Dadah Dah, semuanya. gua mau pulang. Udah. Yuk, cabut Ya. lah, kantin yuk. Let's Yuk, go. gas. Ayo, gas kantin. Go. Ah. Udah, kita kantin aja, Yuk. let's go. Yeay. Cut.